Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITB2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan satu kabar terbaru penting untuk rekan-rekan para peserta seleksi P3K tahap 2 ini, berikut teman-teman informasinya. Nah, disampaikan informasinya, nilai tinggi bukan jaminan. Ini fakta seleksi P3K tahap 2 yang wajib diketahui honorer. Jangan sampai kecewa. Jadi melalui informasi ini teman-teman disampaikan ada sesuatu hal yang teman-teman perlu ketahui, karena nilai tinggi disampaikan bahwa bukan menjadi jaminan teman-teman untuk diangkat atau lolos menjadi P3K penuh waktu. Oleh karena itu teman-teman, mari kita simak informasi ini dimuat salah satu media yaitu Radar Kediri, dan mari kita ikutin bersama. Harapan para tenaga honorer di berbagai daerah, termasuk di Kediri, untuk bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu ternyata tak semudah membalikan telapak tangan. Nah, teman-teman, informasi ini dicontohkan di Kabupaten Kediri, dan tentu hal ini berlaku juga untuk kabupaten lain, ya, instansi lain. Meskipun memperoleh nilai seleksi yang tinggi, ternyata itu belum menjadi jaminan mutlak untuk langsung diangkat sebagai P3K penuh waktu dalam proses seleksi tahap 2 tahun 2025. Jadi itu yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Melalui informasi ini disampaikan bahwa nilai yang tinggi, ya, nilai seleksi teman-teman misalnya tinggi, itu tidak serta-merta teman-teman dapat diangkat langsung menjadi P3K penuh waktu. Namun ada faktor lain penentu kelulusan. Berikut mari kita ikuti terus informasinya. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RP melalui kebijakan resmi yang tertuang dalam keputusan Menpan RP nomor 347 tahun 2024. Jadi ada dasar aturannya teman-teman, yaitu keputusan Menpan RP nomor 347 tahun 2024. Seperti apa dijelaskan? Mari kita cari tahu. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kelulusan seleksi P3K tahap 2 tidak hanya ditentukan berdasarkan hasil nilai tes semata. Jadi itu yang pertama teman-teman, tidak ditentukan, tidak hanya ditentukan, ya, berdasarkan hasil nilai tes. Artinya ada komponen lain penentu kelulusan teman-teman sekalian untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan formasi dan sistem peringkat di setiap instansi yang dilamar oleh peserta seleksi. Jadi teman-teman, selain nilai, ya, nilai yang besar, dan juga pengaruh lainnya adalah adanya ketersediaan formasi di instansi yang teman-teman lamar. Kalau nilai teman-teman sudah tinggi tapi formasi kosong, tentu ini juga menjadi kendala. Artinya seseorang peserta seleksi bisa saja memiliki nilai tinggi, namun jika formasi di instansi yang dilamarnya sudah terisi oleh peserta lain dengan nilai yang lebih tinggi, maka peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu bisa sirna. Nah, demikian hal ini disampaikan teman-teman apabila tidak ada lagi formasi di instansi yang teman-teman lamar, artinya sudah duluan diisi oleh peserta lain yang nilainya lebih tinggi. Sebaliknya, peserta dengan nilai yang tidak terlalu tinggi namun melamar pada formasi yang kurang peminat bisa saja mendapatkan posisi. Jadi ini adalah kenyataan teman-teman. Sekalipun nilai teman-teman misalnya sedang-sedang saja, tetapi karena ada formasi di instansi yang teman-teman lamar, tentu ya teman-teman lolos menjadi P3K penuh waktu. Menpan RB juga menegaskan bahwa dalam seleksi tahap 2 ini, pemerintah tidak menggunakan sistem ambang batas atau passing grade seperti pada seleksi sebelumnya. Nah, ini sudah diketahui, ya, teman-teman sudah paham sekali ini bahwa untuk seleksi tahap 2 ini tidak ada istilah lagi passing grade.
Sebagai gantinya digunakan sistem perankingan berdasarkan nilai hasil ujian kompetensi. Dengan kata lain, peserta bersaing secara langsung dengan pelamar lain dalam satu formasi dan hanya yang nilai tertinggi yang akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Jadi itu sistem penilaiannya teman-teman berdasarkan nilai tertinggi. Tetapi tadi disampaikan, sekalipun teman-teman nilainya tertinggi, namun kalau formasinya sudah terisi lebih duluan, tentu teman-teman bisa gagal menjadi P3K penuh waktu. Bagi peserta yang tidak berhasil masuk dalam kategori tersebut, pemerintah memberikan opsi sebagai P3K paruh waktu. Nah, teman-teman, melalui kabar ini juga disampaikan bahwa ada pilihan, ada alternatif lain jika para peserta seleksi P3K tahap 2 ini tidak berhasil lolos menjadi P3K penuh waktu, akan diberikan pilihan opsi sebagai solusi bagi teman-teman, yaitu untuk menjadi P3K paruh waktu. Meski statusnya berbeda, namun langkah ini diambil untuk tetap memberikan peluang kerja dan menghargai jasa para honorer yang sudah lama mengabdi, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini menuai beragam respon dari kalangan honorer. Beberapa merasa kecewa karena berharap nilai ujian tinggi bisa langsung membuka jalan menuju status kepegawaian penuh. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dinilai lebih adil karena memperhitungkan banyak aspek, termasuk efisiensi kebutuhan tenaga kerja di masing-masing instansi. Bagi para tenaga honorer di Kediri dan sekitarnya yang mengikuti seleksi ini, penting untuk memahami bahwa selain berjuang meraih nilai tertinggi, ya mungkin strategi memilih formasi dan kesiapan mengikuti seluruh proses administrasi juga menjadi penentu kesuksesan dalam seleksi P3K 2025. Jadi teman-teman, ini bukan hanya di Kabupaten Kediri tentunya, akan hal yang sama juga di daerah kabupaten lain atau di provinsi atau di instansi pusat, yang mana bila formasi sudah terisi sekalipun nilai teman-teman untuk seleksi tahap kedua besar, ya para peserta seleksi tahap kedua besar, kalau sudah duluan terisi maka ada kemungkinan teman-teman bisa gagal menjadi P3K penuh waktu. Nah, oleh karena itu disampaikan melalui informasi ini bahwa strategi untuk menentukan formasi yang dilamar juga bagian dari penentu ya kesuksesan kelulusan teman-teman untuk menjadi P3K penuh waktu. Namun demikian, teman-teman bagi yang mungkin tidak masuk P3K penuh waktu karena nilai kecil atau formasi tidak tersedia, tadi disampaikan informasinya bahwa ada opsi lain untuk menghargai teman-teman yang telah mengabdi, telah menjadi honorer bertahun-tahun, akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa P3K paruh waktu juga statusnya itu adalah ASN. Namun status itu disampaikan melalui informasi sebelumnya bahwa itu tidak selamanya ya. Bisa saja karena kebutuhan instansi lalu kemudian teman-teman bisa diangkat kembali menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian kabar yang dapat kami bagikan pada kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.